dalam ibadah anak sekolah minggu HKBP Tanggerang. Nah adik-adik, apakah semua sudah dipersiapkan? Ayo siapkan semuanya. Apa sih yang harus dipersiapkan? Pertama, kita harus persiapkan hati kita. Kedua, kita harus persiapkan Alkitab, catatan kecil, pena, serta persembahan. Dan jangan lupa kita harus memakai pakaian yang rapi meskipun kita masih dalam ibadah online di rumah masing-masing. Jangan bersedih, tetap semangat dan selalu sukacita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada lagu baru. Nah nanti lagunya kita nyanyikan belajar bersama-sama ya. Terlebih dahulu lagunya berjudul Aku Mau Berubah Karena Tuhan Yesus. Kita belajar ya bersama-sama. Sudah siap dan sudah standby. Sebelum kita memulai ibadah, satukan hati kita, kita berdoa. Ayo tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, karena berkat Tuhan kami bisa kembali melaksanakan ibadah online Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berikanlah kami hati ketenangan kami Bapa, supaya kami bisa melaksanakan ibadah kami Bapa dengan lancar. Ampuni dosa kesalahan kami Bapa. Di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Selamat beribadah. Kita berkumpul jadi satu.
kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ikuti inangnya. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinari tenang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan, Tuhan. Nah, kita mulai ke titah yang ke-6. Masih ingat ya? Yuk kita sama-sama. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah yang ke-8, jangan engkau mencuri. Titah yang ke-9, jangan engkau bersaksi dusta. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah titah kita untuk hari ini. Lipat tangannya, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku. Nah adik-adik, kita mohon doa ampun dosa kita kepada Tuhan. Lipat tangannya, kita berdoa. Ikuti inang ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, kita masuk dalam kegiatan ayat hafalan. Sebelum kakak-kakak sekolah minggu membacakan ayat hafalan, kita lihat dulu yuk dari teman-teman kita. Silakan.
Sama hari Minggu kakak sekolah Minggu. Ayat hafalan minggu depan tertulis di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah melihatkan teman-temannya. Nah, sekarang kita sama-sama lagi menyampaikan ayat hafalannya bersama kakak sekolah minggu. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang banyak, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, kita sudah sama-sama mengucapkan ayat bulanan kita, ayat hafalan kita. Marilah kita bersatu di dalam doa lipat tangannya. Ikuti Inang berdoa ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242, Muliakan Allah. Kita berdoa, mari kita mengaku iman kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 305.
Adik-adik sekolah minggu, kita masuk ke dalam cerita Alkitab ya. Nah, adik-adik sekolah minggu, duduk yang manis, dengan tenang, jangan ganggu kakak dan adiknya ya. Ayo siapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas berkat-Mu buat hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu kembali hadir untuk ibadah online dari rumah masing-masing. Kiranya berkat-Mu lah yang tetap menyertai anak-anak sekolah minggu dalam mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Tuhan Yesus berkati juga guru sekolah minggu yang melakukan pelayanan, termasuk saya yang akan menceritakan cerita Alkitab pada hari ini. Kiranya firman yang akan saya sampaikan pada hari ini dapat diterima dan dipercaya oleh anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Ayo silakan buka pada perjanjian baru, yaitu Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Sudah dibuka Alkitabnya? Kakak ulang sekali lagi ya. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kakak baca ayatnya ya adik-adik. Yesus dimakan di atas gunung. Ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ayat 29. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ayat 30. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ayat 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ayat 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ayat 34. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu takutlah mereka. Ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ayat 36. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah adik-adik, demikianlah ayat dari Nats minggu kita kali ini. Nah adik-adik, sekarang kita masuk pada cerita Alkitabnya. Tapi sebelumnya kakak punya sebuah video. Ayo kita lihat sama-sama. Kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula.
Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat dua orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah, 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. Itulah suara Allah. Kata suara itu, "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Nah, demikian kisah Yesus. Adik-adik, tadi sudah lihat kan videonya yang sudah disaksikan tadi? Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam video tersebut ada 6 tokoh utamanya. Ayo, siapa masih ingat siapa saja nama tokoh-tokoh di dalamnya? Ya, benar. Yang pertama adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian 2 malaikat, yaitu Musa dan Elia. Nah, 3 orang muridnya selanjutnya. 3 orang muridnya yaitu siapa namanya? Ayo, masih ingat tidak? Ya, betul. Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita lihat kan dalam video tadi Tuhan Yesus berdoa di sebuah gunung. Kemudian apa sih yang terjadi? Ya, Tuhan Yesus mengalami transfigurasi. Apa sih itu, Kak, transfigurasi? Nah, Tuhan Yesus berada di gunung, kemudian dia berdoa. Apa sih yang terjadi? Sebuah peristiwa dan pengalaman yang begitu menakjubkan. Tuhan Yesus berubah, wajahnya berubah, pakaiannya menjadi putih, kemudian tampak cahaya terang berkilau. Ya, Tuhan Yesus mengalami perubahan saat dia berdoa di gunung tersebut. Nah, adik-adik sekolah minggu, ayo, siapa yang mau dan seperti Tuhan Yesus itu? Tampak bercahaya, tampak berkilau. Siapa? Ayo. Kakak juga mau loh seperti Tuhan Yesus itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana sih caranya hidup percaya, taat kepadanya, turut kepada Tuhan Yesus, dan mendengarkan perintahnya? Adik-adik sekolah minggu pernah nggak sih melakukan kejahatan?
Ayo, siapa yang pernah berbuat usil sama temannya? Siapa yang pernah berkata bohong? Siapa yang pernah membentak adiknya sampai menangis? Ayo, siapa? Ayo, kakak dengar tuh banyak nih anak-anak sekolah minggu yang pernah jahat sama teman-temannya, jahat kepada adik-adiknya, kemudian membantah orang tuanya. Yang tadi kita melakukan kejahatan, kita harus berubah menjadi yang lebih baik. Contohnya saja, tadi menjahati adik-adiknya. Nah, kemudian karena dia mendengarkan dan percaya sama Tuhan, dia pasti akan mengalami perubahan. Dia akan tidak jahat lagi sama adiknya. Nah, yang kedua, kalau dia membantah orang tua, karena dia sudah mengenal Tuhan dan percaya sama Tuhan, dia tidak mau lagi membantah orang tua dan menuruti setiap perintah orang tuanya. Nah, yang ketiga, dia dulunya tidak pernah beribadah sama sekali ke sekolah minggu. Apalagi dia suka main game pada hari Minggu. Nah, karena dia sudah kenal dan percaya ikut akan Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan. Dia akhirnya mau ke sekolah minggu, mau berdoa dan mau bernyanyi di sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tetap percaya pada Tuhan dan tetap mau mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti yang pada Lukas 9 ayat 35. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita sudah disuruh dan itu adalah bukti nyata bahwa Allah telah memilih anaknya yaitu Yesus Kristus untuk kita dengarkan dan kita taati. Oke, adik sekolah minggu, sekian cerita Alkitab pada minggu ini. Sampai ketemu pada minggu depan. Semoga apa yang kita terima hari ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo, kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh saya Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa diterima oleh anak-anak sekolah minggu dan percaya, tambah yakin akan Engkau sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap menyertai anak-anak sekolah minggu agar tetap selalu sehat dan ceria, bisa bersama dengan keluarga mereka untuk ibadah online kembali pada minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai juga kakak-kakak sekolah minggu dalam pelayanan agar tetap selalu sehat dan selamat dan terhindar dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah doa kami. Hanya kepadamu kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari lagu Aku Berubah Karena Yesus sambil mengumpulkan pasukan.
adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Untuk tugas minggu depan, yang pertama ayat hafalan. Buka Alkitabnya, tandai ya ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalan untuk minggu depan terdapat di Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, itu ayat hafalan untuk tugas yang pertama. Tugas yang kedua, untuk semua horong 1, 2, dan 3, lihat gambarnya di samping ya. Nah, untuk horong 1, tadi sudah melihat gambarnya kan? Jangan lupa diwarnai ya. Warnanya secantik mungkin, serapi mungkin, supaya bagus dilihat. Untuk horong 2 dan horong 3, sudah ada nanti keterangannya ya. Nah, untuk tugasnya untuk horong 1, 2, dan 3 dikumpulkan hari ini paling lambat jam 6. Seperti biasa di Facebook Anak Sekolah Minggu atas nama Elita Simanjunta. Sekian tugas untuk minggu depan. Sampai ketemu di minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan dan sukacita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus